Kemudian cara melaporkannya, semua nilai sudah dipublish di internet. Teknisnya nanti siswa tinggal mengakses ke smk9.sipur.net melalui Chrome atau browser di HP atau di laptop masing-masing. Khusus yang menggunakan Android, kalau rapotnya nanti ingin dicetak dalam bentuk PDF, ini tidak wajib tapi disarankan. Para siswa ini menginstal aplikasi Android yang namanya PDF Creator. Kalau siswa ingin mencetak ke dalam PDF atau ke dalam bentuk. Ini siswa diharapkan menginstal aplikasi Android yang namanya PDF Creator atau Web2 PDF Converter. Tapi kalau siswa cukup melihat saja udah cukup, kemudian di screenshot ya pakai browser biasa itu bisa pakai. Atau juga bisa menginstal aplikasi Sipur SMK 9 yang sudah ada di Play Store juga bisa. Kemudian, mohon Bapak Ibu Wali kelas nanti memberi catatan juga bagi para siswa yang masih memiliki nilai di bawah 75 atau yang nilainya belum muncul, ini mohon diingatkan kepada para siswa untuk menghubungi guru terkait. Kemudian untuk apa menghubungi Bapak Ibu guru terkait? Ya untuk melaksanakan proses pembelajaran kembali. Atau untuk memastikan tugas-tugasnya mungkin belum selesai sehingga nilainya masih belum kakak. Atau mungkin nilainya belum muncul. Nah, ini kalau nilainya belum muncul ini tidak sepenuhnya salah siswa kalau ini. Ini salah siapa? Tidak ada yang salah. Hanya mungkin kondisi yang belum memungkinkan. Sehingga nanti Bapak Ibu wali kelas juga kami mohonkan untuk ya mengecek. Jadi Bapak Ibu wali kelas nanti mengecek kelengkapan mapel, kemudian menguji coba apa yang akan dilaksanakan siswa, sehingga nanti kalau ada pertanyaan dari siswa itu, ya Bapak Ibu sedikit memahami gitu. Gitu. Kemudian untuk daftar kontak guru nanti akan kami masukkan di kurikulum.smk9.solo.sa.id. Jadi kami mohon izin juga untuk nomor-nomor WA Bapak Ibu nanti akan kami publish ke grup atau ke webnya kurikulum. Karena ini zamannya sudah zaman ya keterbukaan, kami mohon izin Bapak Ibu guru berkenan untuk mempublish nomor-nomor yang sekiranya bisa dihubungi para siswa. Karena komunikasi saat ini kan komunikasinya online, Bapak. Tidak bisa offline, tidak bisa kita laksanakan di sekolah. Sehingga mohon izin nanti. Kemudian yang berikutnya untuk pelancaran dalam penyerahan rapor tengah semester secara online ini, nanti mohon Bapak Ibu wali kelas menghimbau kepada para siswa untuk menguji coba mengakses web atau mengakses sistem rapor tengah semester yang ada di SMK 9 ini Pak Ibu. Yang ada di sini. Yang ada di SMK 9.sipkur.net. Kemudian untuk usernya Bapak Ibu, usernya menggunakan NIS. Nanti kalau NIS-nya lupa, wah itu. Kalau diarahkan ke sekolah nanti kan nggak boleh. Jadi nanti Bapak Ibu guru, Bapak Ibu wali kelas mohon mengecek arsipnya kembali di kehadiran dan seterusnya. Kemudian passwordnya itu NIS juga, tapi ditambahi satu huruf pertama nama depan. Jadi kalau nama siswanya Samianto, NIS-nya 3030 misalnya. Berarti nanti username-nya 3030, passwordnya 3030 huruf S besar. Gitu. Itu diharapkan siswa menguji coba ya, atau melaksanakan login ke dalam sistem smk9.sipur.net sebelum tanggal 27. Sehingga nanti kalau ada kendala, nanti Bapak Ibu wali kelas bisa berkomunikasi dengan tim pendamping. Tim pendamping nanti dari kurikulum yang nanti sudah akan kita bantu. Kemudian yang berikutnya panduan singkat pengambilan rapor tengah semester ini juga akan kami publish di kurikulum.smk9.solo.sa.id.
baik berupa video ataupun berupa panduan teks. Tapi kalau panduan teksnya sudah kami lampirkan di edaran. Sehingga nanti di akhir kegiatan ini mohon Bapak Ibu Wali kelas juga berkenan menge-share edaran yang ada berikut jadwal. Kemudian nanti jika ada kendala Bapak Ibu terkait dengan pelaporan online ini, ya tetap kita kasih waktu lebih Bapak Ibu. Jadi jangan sampai siswa dibebani kalau misalnya nggak bisa nanti bagaimana dan jangan sampai sehingga kita nanti ya sementara ini kita jadwalkan sesuai hari itu. Namun demikian kalau sesuai jadwal itu kok ya belum siswa ada yang belum ya nanti kita beri alokasi yang lain. Alokasi yang lain itu akan kita laksanakan setelah pengumuman kelulusan. Jadi hari ini kita koordinasi pelaporan nilai tengah semester. Senin nanti pelaporan tengah semester untuk Bapak Ibu Wali kelas dan siswa. Tapi untuk tim kami, untuk yang di kurikulum, kita menyiapkan untuk Senin depan itu kita akan menyiapkan pengumuman kelulusan. Jadi waktunya ini sudah terlalu padat. Jika kalau ini terkesan mepet sebenarnya juga tidak karena ini sudah kita rencanakan dari awal. Hanya kalau waktunya ini bertumbuhan dengan kegiatan-kegiatan yang lain itulah yang memang saat ini terjadi. Ini Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan pelaporan tengah semester. Untuk yang selanjutnya pembagian pelaporannya untuk pelaporan tengah semester kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kenapa ini perlu kita bagi seperti ini? Ini mengingat kuota bandwidth dan pelayanan person yang melayani Bapak Ibu. Sehingga perlu kita buat jadwal. Karena nanti kalau kita serentakkan takutnya nanti ada masalah yang serentak juga timnya kurang ya nanti kan kerepotan sendiri sehingga untuk meminimalisasi permasalahan-permasalahan yang ada dan mengoptimalkan pelayanan-pelayanan yang ada sehingga apa yang kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar maka perlu ada pembagian pelaporan nilai tengah semester. Kita mulai dari kelas 11 dulu. Kelas 11 ini dilaksanakan semuanya Senin tanggal 27 April. Nah, ini juga mohon izin itu. Ternyata Senin 27 April itu kalau di kalender di edaran terbaru ini cuti ya. Tapi karena ini dilaksanakan online ya sambil cuti insya Allah nanti Bapak Ibu melaksanakan tugas pendampingan dan tidak lama itu. Dan insya Allah ya menjadi amal baik kita, menjadi amal baik Bapak Ibu. Mohon maaf ini. Karena kalau kita undur lagi, waktunya udah nggak cukup. Karena nanti tanggal 28 itu persiapan kelulusan, tanggal 29 pleno kelulusan, tanggal 30 pleno seluruh guru secara online, tanggal 4 nanti kelulusannya. Sehingga mohon dimaklumi saja kalau waktu pelaksanaan pelaporan tengah semester ini ternyata mengambil ada hari di mana hari itu cuti. Jadi untuk kelas 1 sana, kelas 11 ini untuk laporan PTS-nya semuanya dilaksanakan Senin 27 April 2020 dan Rabu 29 April 2020. Ini kita maksudkan kalau siswa yang belum berhasil membuka laporan tengah semester di hari Senin, nanti masih ada kesempatan di hari Rabu. Tetapi itu pun juga dibagi lagi Bapak Ibu waktunya, jadi tidak bisa non-stop terkait dengan tadi kemampuan server dan tadi kemampuan pelayanan tadi. Sebagai contoh untuk kelas 11 tata busana dan 11 kriya tekstil ini nanti pada hari Senin dan hari Rabu itu waktunya dibatasi mulai pukul 5 sampai pukul 8. Dengan asumsi ya ini dalam satu hari ini bisa selesai semua. Kemudian untuk kelas 11 kriya logam kayu
Dan DKV ini sama juga 27 dan 29, tapi jamnya berbeda. Jam 8 sampai jam 10. Penanggung jawabnya adalah Bapak Ibu masing-masing wali kelas. Nanti selain Bapak Ibu wali kelas, ada tim pendamping. Di mana tim pendamping itu jika ada masalah-masalah yang mungkin tidak bisa teratasi. Sebagai contoh misalnya passwordnya kok nggak bisa, atau mungkin ada teknis yang semuanya. Oh. Dari tadi atau baru aja? Saiki Mas, jelas. Gimana Mas? Belum? Belum Mas? Cocok nggak dengan Dewi? Dari sini terdengar jelas Pak Sam. Oh, nggih sedap, sedap. Oh, Pak Sam, jelas. oh nggih, matur suwun. Oh, ini berarti di Mas Fatih. Nggih, sedap. Oke, nggih, matur suwun. Ini sudah mau selesai nggih nih. Oke, matur suwun. Jadi, gimana tadi nggih? Untuk jadwal nggih, untuk jadwal. Jadi untuk ya kayu, DKV dan logam ini jamnya jam 8 sampai jam 10. Penanggung jawabnya wali kelas dan ada tim pendamping dari kami. Dan seterusnya Bapak Ibu nggih. Dan seterusnya. Khusus yang kelas 10 ini pelaksanaan pelaporan nilai tengah semester ini Selasa 28 dan Kamis 30 April. Jamnya menyesuaikan yang di atas tadi. Pelaksanaan ini Bapak Ibu sifatnya Bapak Ibu wali kelas dan tim pendamping ini sifatnya hanya menunggu Bapak Ibu. Mensosialisasikan dan menunggu. Artinya semua yang melaksanakan itu adalah siswanya sendiri atau orang tuanya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membagi. Bapak Ibu wali kelas dan tim pendamping hanya perlu menunggu masalah. Masalah dalam artian menunggu pertanyaan, bukan menunggu masalah. Semoga tidak ada pertanyaan. Artinya sudah semua sudah bisa membuka atau mendownload atau mengambil dari raport tengah semester. Ini Bapak Ibu yang sementara yang bisa kami sampaikan. Satu lagi untuk Bapak Ibu wali kelas, mohon nanti sebelum mengedarkan edaran yang nanti akan kami publish, Bapak Ibu wali kelas juga ikut memahami alur pelaksanaan PTS ini sampai nanti Bapak Ibu wali kelas mohon untuk menguji coba, ya, merasakan uji coba membuka atau mengambil raport tengah semester dari sisi siswa. Nanti untuk akun siswanya akan kita berikan kepada Bapak Ibu. Sehingga nanti kalau ada pertanyaan dari siswa, Bapak Ibu memahami. Kemudian yang tidak kalah penting juga Bapak Ibu wali kelas mohon nanti mengecek kelengkapan mapel. Seperti yang sudah dilaksanakan yang kami tahu ya, saya yakin Bapak Ibu sudah mengecek itu. Yang kami tahu itu seperti Pak Adi itu sudah mengecek kelengkapannya, Pak Arianto Hadi, Bu Ari, dan Bapak Ibu guru yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kalaupun ada yang belum lengkap itu ampun dipermasalahkan, itu biar menjadi masalah kami saja. Jadi masalah kami artinya kami akan menghubungi Bapak Ibu guru yang terkait. Tetapi tidak ada salahnya Bapak Ibu wali kelas juga mengkomunikasikan seandainya ada nilai-nilai yang belum ngumpul. Kemudian selain untuk Bapak Ibu guru yang belum mengumpulkan, ya mohon kerjasama ya Bapak Ibu. Mohon kerjasamanya apa yang dirancang, yang direncanakan sekolah ini insya Allah untuk kebaikan sekolah. Kalau itu untuk kebaikan sekolah, ya berarti untuk kebaikan Bapak Ibu. Karena kami juga sudah menyusun jadwal sedemikian rupa, kita buat seideal mungkin, yang tidak membebani Bapak Ibu. Di harapan kami, proses pembelajaran ini berlangsung dengan baik, sehingga kalau semuanya baik, ya imbasnya nanti ke kita sebagai warga sekolah. Kemudian untuk pengecekan kelengkapan mapelnya, raport kelengkapan nilai nilai yang ada di raport dengan
struktur ini nanti Bapak Ibu pertama cetak dulu legernya, kemudian nanti Bapak Ibu akan mengetahui analisis hasil proses pembelajaran digital itu. Setelahnya adalah mengetahui prediksi naik atau tidak naiknya, kemudian jumlah mapelnya. Nanti terkait dengan jumlah mapelnya nanti bisa Bapak Ibu cocokkan dengan ini Bapak Ibu, dengan struktur kurikulum. Ini adalah mapel-mapel yang harus dipelajari, harus dilaporkan selama siswa belajar di SMK 9 sesuai dengan kelasnya masing-masing. Dan dokumen-dokumen di sini ini dokumen-dokumen yang Bapak Ibu sering tanyakan, Pak Ibu. Kami juga tidak bukan tidak mau menjawab pertanyaan Bapak Ibu, dan insya Allah setiap pertanyaan Bapak Ibu itu pasti sudah kami jawab. Kalau ada yang belum kami jawab, mohon maaf mungkin terlewatkan karena saking banyaknya. Tapi sisi lain kami memohon kepada Bapak Ibu itu kalau melihat dari pertanyaan yang ada itu kayaknya literasi kita itu termasuk saya. Literasi kita ini kayaknya masih kurang, Bapak Ibu. Jadi semua yang Bapak Ibu tanyakan itu sebenarnya sudah ada di sini. Tapi juga tidak masalah nih, karena dengan adanya komunikasi itu berarti ada respon Bapak Ibu guru ke kami gitu. Jangan sampai diem-diem tapi ya pahati kan gitu. Banyak tanya, paham, nah itulah yang kami harapkan. Tapi akan lebih baik lagi tidak banyak tanya tapi paham. Wah itulah yang diharapkan oleh kita semua. Maka Bapak Ibu apa yang ya nanti yang belum jelas bisa ditanyakan di lain-lain Bapak Ibu. Sementara ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih untuk segala perhatian. Sekali lagi undangan kami 50-an orang yang hadir yang rawuh di sini mungkin baru 20 atau mungkin sudah tambah. Itu ampun jadikan sebuah permasalahan karena nanti juga hasil rekaman ini akan kami share untuk berikutnya. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengikuti apa yang sudah direncanakan oleh sekolah. Dalam waktu dekat yang nanti akan kita laksanakan Vikon secara serentak itu pada saat pengumuman kelulusan. Pada saat rapat kelulusan, Pak Ibu. Sepertinya diisyaratkan untuk rapat plenonya itu secara Vikon, Pak Ibu. Sehingga Bapak Ibu yang sudah bergabung ini alhamdulillah mungkin sudah tidak ada permasalahan lagi, yang belum ya nanti kita adakan kegiatan lain sekaligus untuk latihan. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada host Mas Gilang. Matusun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sam untuk uraian tentang teknis pelaporan PTS secara online ini. Kemudian menginjak acara selanjutnya yaitu acara yang keempat, teknis pelaporan PTS. Di sini saya ingin mendemukan apa yang sudah disampaikan Pak Samianto tadi. Mas Gilang. Ini saya sudah sebagai Mas Gilang. Mas Gilang. Nggih. Mas Gilang. Mas Gilang. Nggih, pripun? Sepertinya Bapak Kepala Sekolah sudah rawuh Mas, sudah hadir di Vikon. Mungkin mohon diberi waktu untuk memberikan